Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Fania dengan BP 2413022. Di sini saya kembali lagi menjelaskan video tentang mata kuliah dasar-dasar industri 4.0 dengan materi yang berbeda, yaitu Big Data. Jadi teman-teman, energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan terhadap SDA yang tidak bisa diperbarui. Teknologi industri 4.0 yang mencakup big data dan data science dapat mempercepat pengembangan energi terbarukan. Implementasi teknologi ini dapat membantu mengoptimalkan pengolahan sumber daya, memprediksi kebutuhan energi, dan lainnya melalui big data dan data science. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Big Data dan Sains Data. Big Data itu sendiri merupakan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, sehingga memerlukan teknologi dan metode khusus untuk pengolahan analisisnya. Sedangkan Data Science merupakan bidang ilmu yang memadukan sains, statistika, dan teknologi untuk mengolah dan menganalisis dengan tujuan memperoleh informasi yang berguna. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa karakteristik dari big data, yaitu yang pertama volume, jumlah data yang besar, yang kedua variety, jenis data yang beragam, seperti teks, video, suara, dan lain-lain. Yang ketiga velocity, yaitu kecepatan pengumpulan dan pengolahan data. Yang keempat veracity, yaitu akurasi dan keandalan data. Selanjutnya, tantangan dalam energi terbarukan. Tantangan dalam energi terbarukan ini terbagi atas 4. Yang pertama yaitu fluktuasi energi, yang kedua efisiensi penyimpanan energi, yang ketiga integritas jaringan, yang keempat biaya implementasi. Selanjutnya yaitu ada peran big data dan data science. Yang pertama yaitu mengidentifikasi pola atau tren yang terjadi sebelumnya. Yang kedua memprediksi kemungkinan kejadian di masa depan. Yang ketiga membantu strategi dan perencanaan operasional. Keempat memaksimalkan energi output dan meminimalkan kerugian. Nah, selanjutnya kalian pasti bertanya, apa sih manfaat dari big data dan data science dalam bioproses energi terbarukan? Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaatnya. Yang pertama yaitu pemilihan bahan baku optimal. Yang kedua, pengendalian kualitas dan efisiensi energi. Ketiga, prediksi produksi dan permintaan energi. Yang keempat, pengurangan limbah dan emisi. Yang kelima, integrasi smart grid dalam energi bioproses. Di sini saya akan memberikan contoh big data dan science data. Yang pertama yaitu big data. Contohnya sensor IoT pada panel surya dan turbin angin dapat mengumpulkan data seperti suhu, cahaya, angin, dan lain-lain. Kemudian data ini dianalisis untuk memaksimalkan output dan meminimalkan kerugian. Yang kedua, contoh sense data. Contohnya algoritma pembelajaran mesin seperti decision tree dan neural network yang digunakan untuk memprediksi output tenaga surya berdasarkan data cuaca harian. Nah, jadi teman-teman yang sebelumnya tadi itu tantangan di bidang energi terbarukan. Sekarang tantangan yang ada di big data dan sains data itu sendiri. Yang pertama yaitu biaya investasi awal yang tinggi, yang kedua kurangnya tenaga ahli, yang ketiga kurangnya keterampilan SDM, yang keempat adanya bahaya keamanan cyber. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh studi kasus implementasi big data dan sains data di berbagai sektor energi. Yang pertama, sistem monitoring di pabrik biodiesel Malaysia yang menggunakan teknologi IoT. Yang kedua, penerapan machine learning di pembangkitan biogas Swedia. Yang ketiga, pengembangan biofuel dari mikroalga di Amerika Serikat. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu implementasi big data dan data science dalam sektor energi terbarukan sangat penting untuk mendukung pengelolaan energi lebih berkelanjutan. Dengan adanya teknologi seperti big data dan data science ini, contohnya seperti AI dan IoT, sektor energi terbarukan dapat mengurangi pemborosan energi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam mengatasi tantangan fluktuasi produksi energi yang disebabkan oleh kondisi cuaca.